Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Zakia Asri dari Manajemen Dakwah B semester 7, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberangkatan ibadah haji. Yang pertama, kegiatan sebelum berangkat, yaitu menjaga kondisi kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi, kemudian merawat kebugaran, kesehatan fisik, atau dengan berolahraga secara teratur, kemudian menyelesaikan urusan pribadi, dinas dan sosial kemasyarakatan, kemudian menyiapkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan, selanjutnya menyiapkan barang-barang bawaan, dan yang terakhir itu melaksanakan sholat sunnah safar 2 rakaat, dan berdoa untuk keselamatan diri dan keluarga yang ditinggalkan. Kemudian yang kedua itu adalah selama perjalanan dari rumah hingga ke asrama haji. Hendaknya setiap jamaah itu harus mengikuti arahan yang tertulis dalam surat panggilan dari Kementerian Agama, kabupaten atau kota. Kemudian memperbanyak zikir dan doa, membaca talbiyah untuk memantapkan diri berangkat haji tanpa disertai niat ihram semata-mata sebagai zikir dan syiar. Kemudian menjamak dan mengqashar sholat, karena selama dalam perjalanan sudah berlaku hukum sholat untuk musafir. Kemudian pembahasan yang ketiga, ketika berada di asrama haji embarkasi. Yang pertama, saat datang di asrama haji, kita mengikuti upacara penerimaan dan serah terima jemaah dari panitia. Kemudian mengikuti pemeriksaan kesehatan dan menempati akomodasi yang telah disediakan. Selanjutnya, selama tinggal di asrama haji embarkasi, jemaah diwajibkan menempati kamar yang telah disediakan, kemudian mengonsumsi catering yang telah disediakan, mengikuti pendalaman manasik haji, menerima paspor, visa, gelang identitas, dan living cost atau biaya hidup selama di Arab Saudi, mengecek kelengkapan dan kesesuaian dokumen paspor dan visa sesuai nama dan foto yang tertera, kemudian menjaga barang berharga, menjaga ketertiban dan kebersihan diri dan lingkungan, menerapkan sikap toleran, dan memakai pakaian ihram bagi jemaah haji gelombang 2 ketika hendak berangkat dari asrama haji menuju bandara. Kemudian, selama menetap di asrama haji embarkasi, jamaah dilarang membuat kegaduhan dan meninggalkan alat perlindungan diri. Selanjutnya pembahasan yang keempat, yaitu berangkat menuju bandara embarkasi. Biasanya jemaah hendaknya yaitu menaiki bus dengan tertib dan teratur sesuai regu, memperhatikan tas tentengan dan paspor agar tidak sampai tertinggal. Kemudian membaca doa atau mengaminkan doa pembimbing ibadah. Kemudian setiap jemaah itu dilarang membawa majalah atau rekaman porno, tulis-tulisan yang bersifat provokatif, narkoba, rokok lebih dari 200 batang, dan jamu yang berlebihan. Kemudian menerima titipan barang dari siapapun karena dikhawatirkan bersifat terlarang. Kemudian yang kelima itu ketika di bandara embarkasi, hendaknya jamaah turun dari bus dengan tertib dan teratur, kemudian memperhatikan tas tentengan dan paspor agar tidak tertinggal dalam bus, dan terakhir menaiki pesawat secara tertib dengan menunjukkan boarding pass. Selanjutnya, ketika di pesawat terbang, jamaah haji harus mematuhi petunjuk yang disampaikan pramugara atau pramugari, kemudian menyimpan tas tentengan di tempat yang telah disediakan kabin, menggunakan sabuk pengaman, duduk dengan tenang, memperbanyak zikir dan doa, serta membaca ayat suci Al-Quran, memperhatikan tata cara menggunakan WC, kemudian melihat petunjuk bila hendak buang air kecil atau besar, bersuci dengan tayamum, membersihkan kloset, menjaga pakaian yang dikenakan tetap bersih dan suci, memperhatikan ceramah pembimbing dan menonton film manasik haji, dan yang terakhir menghubungi petugas kesehatan bila jemaah haji sakit. Selama dalam penerbangan, jemaah haji dilarang membuat kegaduhan, merokok dan mengaktifkan handphone, dan berwudu di toilet pesawat. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu sholat di perjalanan. Sholat di perjalanan dapat dilaksanakan dengan cara jamak dan qashar. Sholat ini merupakan rukhsah dari Allah sejak jemaah haji meninggalkan rumah sampai kembali lagi ke tanah air.